Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan kita siapkan hati kita. Allah Bapa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, nyatakan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah pemeliharaan Allah dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah memelihara hidup kita bukan secara materi saja, justru dalam hati dan pikiran yang jauh lebih berharga dan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang pertama, mari kita mempercayai pemeliharaan Tuhan. Hati dan pikiran diberi ketenangan. Kita bisa menikmati damai sejahtera. Dan itu sumbernya dari Allah. Bukan saja segala keperluan hidup kita sehari-hari dicukupkan, tetapi Tuhan juga menjaga kesehatan jiwa kita. Sehingga kita tidak mengalami depresi, stres, sekalipun ada banyak pergumulan. Ada banyak tantangan, karena kita yakin akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita memikirkan semua kebajikan, berpikir positif, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, segala sesuatu yang memberikan dampak positif dan baik dalam hidup kita, itu harus kita pikirkan, itu yang harus kita tanamkan dalam hati, perasaan, dan pikiran kita yang akan mempengaruhi seluruh perkataan, perbuatan, dan tindakan dalam hidup kita. Segala pikiran yang kotor, yang najis, yang tidak layak, buanglah, karena itu akan membawa kita ke dalam dosa, membawa kita tidak sehat secara jasmani dan secara rohani. Kemudian yang ketiga, mari kita melakukan kebenaran, mendengar, memperhatikan, dan mempelajari firman Tuhan dengan baik. Dan ketika kita sudah memahami firman Tuhan dengan baik, mari kita melakukannya dengan setia dan sabar. Karena untuk taat kepada Tuhan, itu seringkali ada tantangan, ada godaan. Tentu kuasa kegelapan iblis tidak senang kalau kita ini hidup benar di hadapan Allah, kalau kita ini berusaha hidup suci di hadapan Allah. Tetapi mari kita tetap berjuang, kita berusaha, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga kita hidup dalam kebenaran dan diberkati oleh Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, percayalah kepada setiap janji Tuhan. Berpikirlah positif, segala sesuatu yang kotor, yang najis, yang tidak layak, buanglah supaya hidup kita ini ditahirkan dan benar di hadapan Tuhan. Dan juga lakukanlah dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ketaatan dan dalam kesetiaan. Tentu hidup kita akan lebih berkualitas dan hidup kita akan lebih berarti dan bernilai. Allah memelihara hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, percayakan hidupmu kepadanya. Berpikirlah positif dan lakukanlah kebenaran. Bapa, kami bersyukur memasuki tahun yang baru ini, kami yakin kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami perlu berpikir positif, semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan segala sesuatu yang disebut kebajikan, itu yang perlu kami pikirkan, itu yang perlu kami persiapkan, itu yang perlu kami perjuangkan di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami,
Dan Engkau juga memampukan kami supaya kami taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga seperti tahun yang telah kami lalui, Engkau menyertai dan memberkati kami. Tahun ini kami juga ingin lebih dekat, lebih meningkat, menikmati kebenaran dan juga pemeliharaan serta berkat-berkat Tuhan. Kalau pengharapan, cita-cita, tujuan, rancangan kami tahun lalu belum berhasil, tahun ini Tuhan, kami rindu mempersiapkannya dengan baik, menyerahkan kepada Tuhan dan berserah kepada setiap keputusan serta kehendak Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, karena Engkaulah yang punya otoritas untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.